Kalau Islam itu agama yang benar, harus ada tulisan tentang Islam walaupun secuil saja di kitab suci yang lain. Karena kitab suci yang lain diklaim, dipercaya oleh orang-orang saudara kita yang non-muslim sebagai kitab suci dari Tuhan. Benar? Mereka pegang kitab suci selain Al-Quran. Terus mereka bilang, ini dari Tuhan. Benar gak? Nggak ada yang mau pegang kitab suci lalu bilang ini dari toko buku. Nggak. Ini dari Tuhan. Pasti bilang begitu ya. Saya sudah janji sama beberapa orang yang ketemu saya tadi pagi. Hari ini kita akan bahas kitab tertua di muka bumi. Tertua di muka bumi. Sekali lagi, kitab tertua di muka bumi. Apa kata kitab tertua di muka bumi? Tentang agama. Kita ikut ke situ. Apa yang dikatakan kitab 3.520 tahun yang lalu tentang agama? Mari kita buka, ketik Genesis 1. Ini baru masuk nih ke Ustaz. Genesis in Hebrew. Klik. Ini kitab tertua di muka bumi. Kok aku baru buka? Ya. Selama ini gak ada yang mau buka ini. Klik. Mekon. Klik. Ya, Ustadku lihat nih sebelah kiri. Ustadku lihat sebelah kiri. Stop, oke? Nih, pernah lihat huruf seperti ini? Ini kita paling tua. Ini kita paling tua ini. Apa kata kita paling tua? Kita nggak ngelihat ininya. Ini bahasa Inggris. Anak-anak kecil biasa baca itu. Nothing's unusual. Nothing's new. It's all usual. Every single person in Indonesia can speak English. It's nothing. Ya, itu biasa. Kita mau lihat yang ininya nih. Ini kitab yang paling tua nih Ustaz. Namanya saya bacain kitabnya. Ini Bereshit. Bereshit. Bereshit tidak R. Tapi Bere. Ini bahasa Ibrani, bukan Yahudi. Ibrani, bahasanya Bapak Abraham, bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebrew. Ustaz gantian boleh? Jadi down. Karena tiba-tiba dibilang Hebrew. Bener, berarti ada yang tahu, bukan cuma gua. Hah? Oh fans. Saya aja nggak pernah nonton saya sendiri. Yang sering nonton ini. Ini bacanya Beresit, Bara. Aku mau Ustadz Wawan minta tolong dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Cepat saja, copy. Ada yang mau tulis silakan tulis. Buka Google Translate. Pelan-pelan ya. Tapi cepat, jangan lama. Gitu ya. Apa yang kita paling tua di muka bumi cerita tentang agama. Google Translate Ustaz. Google Translate. Ini diganti Ibrani. Arab. Masukkan. Sejak awal kitab pasal 1 ayat 1 dari kitab yang tertua, Tuhan tidak pernah berubah-ubah namanya. Namanya langsung sambung. Ustadz ini diemin ya, jangan ditutup ya. Baik. Balik ke sini Ustadz, balik ke Mekon Mamre. Yang lain silakan diingat atau dicatat. Kalau punya HP ikutin ya. Bible klik ke bawah, geser. Jangan cepat-cepat. Sudah? Op. Sudah? Ya. Ada ini nih. Nehemia klik. Ezra chapter 5 klik. Kalau ada yang bosan berarti nggak mau belajar. Duduk tenang. Lihat ini. Udah? Chapter 5. Lihat. Ya sebentar. Tadi kita udah dapat satu. Nama Tuhan tak pernah berubah dari awal bumi diciptakan. Namanya Allah. Yang memanggil Tuhannya Allah, agamanya apa? Simpan dalam hati. Jangan diucapkan dulu. Ya,
Aku ingin Ustadz Wawan dari sini sampai sini di blok. Dari sini sampai sini di blok. Blok. Satu lagi op. Oh, kebanyakan op. Copy. Masuk lagi ke Google Translate. Dikali dulu. Orang yang beragama yang benar, kata kitab tertua, tandanya mereka mengucapkan bahasa Hebrunya, ini bacanya Bashum Elah. Sampai detik ini, orang-orang yang dibenci karena mereka Yahudi tetap mengucapkan Bashum Elah. Dan itu adalah Bismillah. Buka yang baru, Ustaz. Cepat saja buka baru. Nama Tuhannya Allah. Tanda orang penyembah Allah beragama namanya Basyumillah. Mengucapkan Basyumillah. Lalu yang baru ketik Keluaran spasi 34 spasi 6. Enter aja udah. Versi paralel klik. Oh, ini kok menampilkan ayat Bible? No, ini bukan ayat Bible. Ini ayat dari kitab yang paling tua, cuma sudah diterjemahkan kepada bahasa Indonesia. Baca. Aku mau Ustadz baca. Jadi aku nggak mau dibilang bohong. Ustadz tolong baca yang TL ini. Ini nih, pakai mic Ustadz. Baca. Maka Tuhan pun berjalan, lalu daripada matanya sambil dia berseru, Dua, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang panjang, sabar lagi besar, kemurahannya dan kebenarannya. Amin. Tadi kita syukran Ustaz. Tadi kita sudah lihat nama Tuhan ya Allah, tanda manusia beragama mengucapkan Bismillah. Lalu ditambah Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Allahu. Tapi mereka taruh huwanya di depan. Huwa Allah. Huwa Allah. Huwa itu bahasa Arabnya adalah He is. Dialah. Huwa. Hunna perempuan. Huwa laki-laki. Jadi bukan berarti Allah itu punya jenis kelamin laki-laki, tidak. Dialah Allah. Maksudnya begitu. Cuman tidak disadari bahwa itu sedang membenarkan agama. Agama yang benar, nama Tuhan ya Allah, Bismillah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Allahnya huwa. Sambung. Ustadz, ini ada keluaran. Ini angkanya diganti, angkanya. Klik ini, klik 3, ini 5. Ya, saya harus kejar sampai jam 9 karena saya ada syuting di tempat lain. Kata Ustaz, ini Ambon ini udah mati lampu, sombong, banyak gaya, perfelen. Lalu dia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Kata huwa tadi nih, kata Allah yang tadi nih, di kitab yang paling tua nih, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Jadi kalau beribadah berdiri, ibadah bukan nyanyi, bukan main piano, bukan main drum, lalu loncat-loncat konser, bukan. Berdiri diam, tapi lepas dulu alas kaki di depan pintu. Sepatu sendal, namanya kasut. Sambung. Ini ganti 30, cepat ini. Ini kain nama cepat ini. 30, 20. 20, ya. 20, udah, tampilkan. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, salah terjemahannya. Rumah ibadah dibikin kemah pertemuan. Emang agama itu adalah pramuka? Kok
rumah. Emang persami, perkemahan Sabtu Minggu, jangan gitu. Ini bahasa aslinya tabernakel, rumah ibadah, masjid. Nanti kita lihat ya. Apabila mereka masuk ke dalam masjid, kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air. Sampai detik ini Yahudi itu kalau mau masuk sinagoge, rumah ibadah sinagog, mereka di depan tuh selalu ada small fountain. Ada bulat, lalu ada keluar air kecil, fountain. Keluar, lalu mereka ambil, mereka cuci tangan sampai bersih, lalu kumur, lalu tarik di hidung, lalu kasih keluar lagi. Sampai detik ini, Ustaz. Muka, tangan, ini apa? Baik, lepas alas kaki, Tuhan yang namanya Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Huwa Allah. Lepas alas kaki, wudhu, sambung. Ini diganti, keluarannya diganti. Ayo Ustaz, keluarannya diganti. Ke bawah lagi, terus ini nih, Nehemia, 8:6. Setelah kita lepas alas kaki, wudhu, masuk di dalam ngapain? Main drum? Tidak boleh. Lalu Ezra, Nabi Uzair alaihissalam, memuji Tuhan, Allah, dia begini. Dia berdiri di depan, di belakangnya banyak orang. Belum ada tatanan sholat, karena Rasulullah belum lahir. Dia berdiri di depan, lalu dia angkat tangan, dia bilang, Allah yang maha besar. Dan semua orang di belakang menyambut dia. Amin, amin. Banyak orang di belakang sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut. Itu sebetulnya bahasa Inggrisnya kneeling. Kneeling, K-N-E-E-L-I-N-G, kneeling. Jadi setelah begini, dalam bahasa Ibraninya Hillel dipakai oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Hillel Eyah, pernah dengar? Hillel Eyah. Kalau di sini Haleluya. Lo yang benar mana? Haleluya apa Hillel? Hillel Eyah. Itu bahasa Ibraninya, bukan bukan Hillel Eyah. Hillel, lalu kalau begini namanya Hillel Tehillah. Bahasa Ibrani Tehillah, puji-pujian. Kalau tulisan puji-pujian namanya Tehillim. Bukan Teh Tubruk. Bukan. Tehillah. Bukan teh pahit, teh manis, bukan. Teh tarik, apalagi jauh. Tehillah. Begini. Lalu setelah itu proskueno. Ini proskueno, Ustaz. Tapi kena dari sini sampai sini. Sampai sekarang mereka begitu. Oleh sebab itu Rasulullah bilang, janganlah engkau sujud. Lanjut. Ini ganti Ustaz. Ulangan 14 8. Yang boleh sholat siapa? Adalah orang-orang yang tidak makan babi hutan dan daging babi. Karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram. Boleh sholat, tapi jangan orang yang makan daging babi, baik itu babi hutan maupun babi ternak, haram. Kalau kita baca perikop, istilahnya satu ikatan pasal ini, maka akan kelihatan nanti ada guguk, ya. Ada kampret, ada cebong, ya. Kampret jangan dimakan, ya, karena hari ini kampret sudah nyemplung juga ke dalam kolam jadi cebong. Cebong jangan dimakan, nggak boleh ya. Apa namanya suike? Pernah lihat apa suike? Apa? Kodok goreng mentega, tek, pus api.
Satu, ya jangan cepat-cepat lah. Nanti tek, suike, nggak boleh, haram. Ya, guguk apalagi, tarik-tarik pakai tali kain, pelatak, toki, jogi, bumbu RW. Jadi yang dimakan daging anjing, minumnya cap tikus, cocok. Anjing sama tikus, kucing cari-cari. Kalau anjing habis, kucing juga jadi korban. Udah? Dulu saya begitu. Terus, astagfirullahaladzim sudah. Ya, ini udah ganti Ustaz, ganti lagi. Ganti. Klik Kejadian. Siapa saja yang boleh. Kejadian 17, 14. Tampilkan. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Kalau kita bahasa aslinya kita baca seram, ngeri, takut. Karena ternyata kitab yang paling tua ini sangat keras untuk urusan khitan. Ada laki-laki yang sudah dewasa atau balik dan dia tidak dihitan atau tidak mau dihitan, potong. Bahasa Inggris, klik. Bukan Islam ini. Ini kitab yang tertua. Ya. Any uncircumcised yang tidak disunat male who has not been circumcised in the flesh of his foreskin will be cut off. Orang Islam segitu? Enggak, ya. Kepada saudaranya yang tidak disunat? Enggak, kita sayang, hormat ya. Silakan. Kalau nggak mau dipotong silakan. Tapi kitab tertua bilang, you and me and naik ke saat, naik. Ini ganti. Ya. Imamat, bilangan ulangan imamat, ya, klik 10 9. Ini cepat saja, nanti terakhir kita bungkus dengan apa itu ya, tampilkan. Janganlah engkau minum anggur, bos, khamar atau minuman keras, khamar nggak boleh ya. Sambung. Imamat diganti 1 Korintus, lalu kita masuk ke intinya. Nanti terserah kalau ada tanya jawab atau enggak. Imamatnya diganti, Ustaz. 1 Korintus 11:6. Tampilkan. Sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah dia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Pakai jilbab dari dulu. Dari kitab tertua di muka bumi ini. Coba klik bahasa Inggrisnya, Ustaz. Sebetulnya bukan digunting rambutnya, melainkan for if a woman will not cover her head, she should cut off her hair. But if it is disgraceful for a woman to have her hair cut off or her hair shave. Perhatikan kata ini, shave, bukan cut, shave, cukur, sampai gundul. Nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, tapi gundul. Di sana, sampai sekarang kalau ada orang, walaupun dia sudah punya suami, dia sok-sok lepas, dia nggak boleh masuk ke Yerusalem. Tembok itu. Di Yerusalem. Masuk situ walaupun turis harus pakai kerudung. Kalau enggak dibotakin, lalu digores luka, lalu diusir dari situ. Dibikin garis karena dia telah menghina Tuhan. Jadi harus pakai jilbab. Laki-laki di hitan tidak boleh makan makanan haram, tidak boleh minum minuman haram, ya. Menyembah Tuhan yang namanya Allah, lepas alas kaki, berwudu, sholat. Agamanya apa?
Naik ke atas lalu kita tutup dengan 3 ayat. Klik cepat Ustaz. Afwan, jangan marah Ustaz ya. Ke bawah lagi, ke bawah. Ini apa? Wah, kelewatan. Naik lagi dikit-dikit. Naik lagi dikit-dikit. Up. Ini Lukas 21 tampilkan. Dah. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama tidak ada yang lain selain kebenaran yang sempurna. Bahkan Yesus ikut disunat. Bahkan Yesus tidak makan bagong. Yesus tidak minum khamar. Yesus sholat. Yesus lepas alas kaki. Ya. Beliau disunat. Tidak ada ajaran yang lain sejak kitab tertua di muka bumi. Hanya Islam. Hanya Islam. Saya akan berikan 2 tampilan ayat tertua terakhir. Tertua. Ustadz buka Google baru. 2 terakhir sebagai pegangan. Tidak ada yang lain. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ketik Arabic Bible. Bahasa yang paling dekat dengan bahasa aslinya adalah bahasa Arab. Mereka satu rumpun. Yang tadi yang tulisan kacau-kacau tuh, yang tulisan tadi kayak paku-paku tuh, Hebrew, Ibrani, punya saudara bahasa namanya bahasa Aram. Bukan Arab. Aram. Pakai M. Aramea Syriak. Itu bahasa dekat. Satu keluarga. Nah satu lagi yang ketiga yang paling bungsu. Ini satu keluarga bahasa. Arab. Pakai B. Jadi ada bahasa Hebrew, bahasa Aramea Syriak, ada bahasa Arab. Ini satu keluarga bahasa, namanya keluarga bahasa Semitik. Keluarga bahasa Semitik. Sem. Dari kata Sem. Sem itu adalah putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Sem, Ham, Yafet. Nah, kelompok keluarga Sem ini punya 3 rumpun bahasa. Ibrani, Aram, dan Arab. Maka itu kalau mau dekat, cepat bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, antum biasanya berbahasa Arab, itu lebih cepat bisa masuk ke bahasa Ibrani. Insya Allah. Kita lihat sekarang. Ini sah, sekali lagi ini legal, ini bukan main-main. Ada gambar yang ganteng itu, si ganteng itu. Ya. Ke bawah Ustaz. Ke bawah. Ke bawah lagi, dikit lagi. Dikit lagi Ustaz. Dikit lagi, op. Ini ada tulisan ACTS. Ustaz klik yang Arabnya. Klik Arabnya. Ganti angka ini, ganti. Ganti 10. Tanda bagi, titik 2. Udah? 31. View. Saya ingin yang bisa bahasa Arab bacakan ini. Digedein bisa nggak Ustaz? Biar bisa dibaca. Jadi jangan saya yang baca. Ya, jangan saya yang baca. Digedein bisa Ada satu orang yang bisa baca huruf Arab. Oh, Ustadz gak bisa. Saya bisa, tapi takut dibilang bohong. Misleading, membrainwashing atau delete, disalah arti. Silakan Ustadz. Nggak usah bismillah. Ini bukan Al-Quran. Baca aja. Di depan aja kata. Waqala. Ya, terus. Waqala ja'aka min Yus. Sami'tu sama
salatuka salatuka wa zakirat wa zukirat sadaqatuka sadaqatika amam Allah. amam Allah. Saudaraku, ini tulisan ini tentang seorang mu'alaf pertama. Tentang seorang mu'alaf pertama, orang bule, orang Roma, orang Itali, namanya Cornelius. Ditulis dalam bahasa Arabnya Cornelius, bukan Karni yang bukan. Nggak berani, takut saya ngomongnya. Jadi karena namanya Cornelius, ditulis bahasa Arabnya Cornelius. Ini mu'alaf yang pertama. Dan dia dapat info langsung dari seorang laki-laki yang namanya Jesus, Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam, Yeshua Hamasiah, Iso Hamasi, itu bahwa, ya Cornelius, dengar Cornelius, kau dengar Cornelius, Cornel kau dengar bahwa Cornelius sumi'ah salatuka, salatmu, salatuka wa zukirah, engkau mengingat Allah, zikirmu, wa sadaqatuka, dan sedekahmu ada di hadapan amam. Amam itu bahasa Arab artinya di depan. Amam Allah, diterima di hadapan Allah. Yesus tidak pernah ajarkan yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah ajarkan agama lain. Nabi Musa alaihissalam katanya agama Yahudi, tidak. Nabi Isa alaihissalam agama Kristen, tidak. Karena beliau yang bilang ada 3 yang diterima di hadapan Allah, di depan Allah. Apa? Salatuka, solatmu, zukirahmu, zikirmu, dan sodakohmu. Apa agamanya ini? Balik. Oke, ini Ustaz Bible. Ini yang terakhir. Habis ini boleh ngobrol. Ke bawah Ustaz. Ke bawah. Up. Ini song. Klik. Chapter 5. Udah chapter 5? No, bukan naik. Chapter 5. Ya, udah ke bawah. Cari angka 16. Up, sudah. Ini blok. Ini di blok. Ya, dari sini terus ke kiri. Up, copy. Google Translate. Masukkan. Bacanya apa? Yang membawa nanti katanya. Semua urut-urutan ini kata Nabi sebelum Rasulullah. Ingat itu. Kata Nabi sebelum Rasulullah. Ada berapa Nabi sebelum Rasulullah? Banyak. Setuju ya? Banyak. Dan ini dicatat di kitab sebelum Al-Quranul Karim. Urut-urutannya, agama itu benar kalau Tuhannya namanya Allah. Sudah dibuktikan? Orang yang menyembah Allah menyebut Bismi Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allahu, huwa Allah. Ketiga, tandanya laki-lakinya dihitan, perempuannya pakai jilbab, tidak makan makanan haram, tidak minum minuman yang haram. Ya, yang diterima oleh Tuhannya adalah sholat, zikir, sedekah, dan semua ini akan sempurna kalau Dia datang.